Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Vivo V40 dan Xiaomi 14T. Saya ingat banget ya kata seorang teman yang bilang, kadang di hidup ini kalau kita punya backingan yang kuat, itu bisa bikin urusan hidup kita jadi lebih lancar. Ada benarnya juga sih, dan gak selamanya konsep backingan itu kan selalu negatif ya. Kalau backingan itu bisa ngarahin hidup kita ke arah yang lebih baik, ya kenapa enggak? Nah, ngomong-ngomong soal backingan, ini sebenarnya cukup relate sama dunia HP ya. Dimana sekarang brand-brand HP ini kalau punya backingan produsen kamera ternama, itu ya serasa jadi lebih pede gitu buat jualan HP-nya. Ya ini nggak cuma sekedar gimmick doang sih. Karena backingan dari produsen kamera ternama ini tuh minimal bisa ningkatin kualitas kameranya ya. Yang pada akhirnya tuh bisa ngangkat performa kamera HP itu sendiri. Ya contohnya udah mulai banyak ya, Xiaomi dengan Leica-nya, terus Oppo dengan Hasselblad-nya, dan Vivo dengan Zeiss-nya. Bahkan sekarang Vivo sendiri udah mulai ikut-ikutan gayanya Xiaomi ya, dengan naruh logo backingannya di HP yang harganya 6 jutaan. Ya, 6 jutaan ya. Jadi bukan Vivo seri X, bukan juga Vivo seri V yang Pro, tapi V biasa alias Vivo V40 yang sekarang udah ada logo Zeiss-nya. Dan gak perlu waktu lama nih buat Xiaomi nyiapin lawan yang sepadan ya, yang emang udah pengalaman duluan di backing sama Leica, apalagi kalau bukan Xiaomi 14T. Nah, jadi mana yang lebih bagus nih di harga 6 jutaan? Yuk kita bahas. Tapi sebelum ngomongin lebih jauh soal Zeiss dan Leica, kita perlu sama-sama paham dulu ya, kalau Zeiss dan Leica di sini tuh bukan yang bikin lensa untuk Xiaomi 14T dan Vivo V40. Nah, tugas mereka di sini tuh lebih nyaranin brand HP-nya ini supaya bisa nyiapin modul kamera yang terbaik di kelasnya. Jadi mereka ikut mikirin gimana tuning kamera yang cakep, terus gimana performa HDR-nya buat nangkep backlight yang parah, terus ngurangin flare di lensa, bahkan juga ikutan mikirin gimana autofocusnya supaya lebih cepat dan shutter speednya juga lebih mantep gitu. Nah, masing-masing ini punya standar sendiri ya, yang pada akhirnya tuh bisa ngasih formasi kamera yang terbaik di dua HP ini. Nah, hasil collab ini juga ngasih keduanya opsi color preset yang khas ala Zeiss dan Leica. Jujur, saya lebih suka karakter warna pekatnya Xiaomi 14T ya, di preset Vibrant. Karena sekilas emang sedikit lebih gelap, tapi detail itu malah lebih dapat. Sementara preset Zeiss di Vivo V40 ini memang ngejar performa HDR yang lebih oke, dan terangnya tuh hampir merata di beberapa kondisi cahaya. Ya soal warna ini sih emang balik ke selera masing-masing ya. Tapi buat Anda yang demen warna serba gonjreng, kalau pakai Vivo ini mending pindahin preset ke Vivid aja deh, karena hasil itu bisa sedikit lebih sedap. Terus buat foto 2x zoom, Xiaomi kebantu lensa tele ya, yang sekarang dapat resolusi lebih tajam di 50 megapiksel. Pas hasilnya saya zoom lagi, nggak bohong sih, Xiaomi ini detailnya lebih dapat dari Vivo V40. Sebenarnya lensa tele di Xiaomi ini tuh lebih kepake ya buat foto-foto portrait. Bokehnya tuh bisa dibikin lebih dramatis, apalagi kalau pakai yang 75 mm. Ini tuh berasa kayak pakai lensa tele yang lebih proper. Nah, kalau di Vivo ini yang menarik tuh ada di preset bokeh racikan Zeiss-nya. Ini lebih main ke bentukan bokehnya yang bisa dibikin macam-macam. Kalau buat foto-foto malam gimana nih? Ya, kamera V40 di sini makin menyala ya, pas kita switch ke night mode-nya. Kalau di Xiaomi 14T ini night mode-nya bisa saya bilang bagus, di Vivo ini lebih pas dibilang bagus banget. Terangnya tuh lebih dapet, detail lebih mantep, dan saya suka tuningan warnanya yang hampir perfect untuk kondisi cahaya yang sebenarnya nggak proper gini. Tuningan Zeiss-nya di sini emang nggak main-main ya, spesialis ngejinakin cahaya lampu yang terlalu keras dan ngerusak warna objek di sekitarnya. Nah, gimmick yang menarik di V40, di sini ada mode Spur Moon buat foto-foto bulan pakai zoom 10 kalinya. Ya, sekilas berasa pakai gambar bulan artifisial ya, karena hasilnya tuh terlalu cakep untuk kamera yang nggak punya lensa tele, apalagi lensa periscope. Nah, yang nggak gimmick di V40 itu ada di Aura Light Portrait-nya, yang sekarang ukurannya lebih kecil, tapi terangnya tetap oke. Ini ngebantu banget ngasih tone yang pas ya buat foto-foto portrait di cahaya malam yang kurang proper, dimana kita bisa ngatur suhu cahayanya mau lebih warm atau lebih cold, dan ini segampang geser-geser light bar-nya kayak gini. Kalau buat selfie gimana nih? Susah sih buat nggak pilih Vivo V40 ini. Angle-nya tuh bisa dibikin lebih wide, yang tentu aja lebih lega kalau mau selfie bareng-bareng atau sekedar flexing pemandangan di belakang. Terus tone muka di Vivo ini juga lebih manusiawi ya. Nggak cuma sekedar ngasih highlight ke muka, tapi warnanya juga masih deketan ke kondisi aslinya.
Terus performa HDR-nya juga juara sih ini kamera selfie-nya Vivo. Kalau ngadepin backlight parah, ini tuh masih bisa dihandle ya. Dan tone muka tuh nggak auto gelap kayak di Xiaomi 14T. Nah, kalau dipakai buat vlog, jujur keduanya ini udah sama-sama mantep ya. Udah bisa rekam 4K 30 fps, yang mana tajamnya dapet. Cuma kalau kita ngelihat angle-nya ya, di Vivo V40 ini lebih lebar sih. Dan saya suka banget sama tone mukanya di sini, kelihatan lebih gonjreng nggak sih? Kalau di Xiaomi 14 itu kayak warnanya masih apa ya, kurang nampol gitu kalau lihat dari warna. Pertama warna kulit gitu ya. Cuma kalau dilihat-lihat lagi nih 4K-nya Vivo ini nggak tahu kenapa kalau saya pakai sambil jalan tuh kayak masih kerasa gempa bumi banget ya. Lihat ya. Nih, saya paling jalannya biasa aja sih. Tuh. Beda dengan di 14T yang kelihatan lebih stabil. Ini kalau kita tes backlight tuh di belakang terik banget. Ya bener kan, jadi kalau kita nyalain stabilisasi di V40 untuk kamera depannya, dia resolusinya turun pak ke Full HD, jadi nggak dapat 4K. Yang mana ya secara kualitas bakal downgrade ya dengan 14T yang 4K sekalipun dia masih tetap stabil dipakai sambil jalan kayak gini. Cuma lagi-lagi sih untuk warna, nggak tahu kenapa saya lebih suka warnanya Vivo ya, untuk kamera depan gitu. Gimana? Mending resolusi tajam atau warna lebih nampol? Coba komen di bawah. Nah, kalau dipakai buat konten video pakai kamera belakang, sebenarnya di 14T ini lebih OP ya, karena udah bisa rekam 4K 60 fps. Yang mana ini nggak cuma sekedar tajam, tapi juga lebih mulus. Untuk multi lensnya, yang jalan di 4K sebenarnya di 14T ini, tapi terbatas hanya antar kamera belakangnya aja, utama ke ultrawide. Sementara kalau di Vivo ini tuh bisa lebih fleksibel ya, depan dan juga belakang. Cuma ini harus diturunin resolusinya ke Full HD. Jadi ya tinggal pertimbangin lebih butuh yang mana nih. Oke, itu tadi soal kameranya. Kalau untuk performanya gimana nih? Ya, performa Xiaomi di sini memang selalu ngasih standar yang ketinggian untuk HP di harganya. Ya, jangankan ngelewatin, nyamain performanya pun rasanya masih bikin Vivo ini tuh lumayan keteteran. Ya, emang SOP itu sih Dimensity 8300 Ultra di Xiaomi 14T. Ini dipakai buat main PUBG Mobile, udah bisa jalan lebih mulus di 90 fps. Ya sebenarnya kalau kita main di Vivo itu ya udah sama-sama mulus sih. Hampir ya kelihatan bedanya lah kalau cuma traveling doang. Tapi kalau kita pas lagi naik mobil ya, mode driving itu sambil tembak-tembakan, ini sih mulai kelihatan ya, dimana di 14 itu mulusnya lebih dapet. Tapi kalau untuk respons layar sentuhnya bisa dibilang Vivo di sini lebih gercep. Ini pas saya cek top sampling rate-nya aja, dia bisa tembus di kisaran 300-an Hz. Sementara di Xiaomi itu cuma ada di kisaran 250 Hz. Ya sebenarnya beda-beda tipis sih, tapi ya secara angka makin tinggi angka di sini tentunya akan ngaruh ke input sentuhan yang lebih banyak. Yang ujung-ujungnya bakal lebih enak buat main game yang butuh banyak kontrol kayak PUBG Mobile ini. Nah, kalau dipakai buat push rank Mobile Legends, dua HP ini udah sama-sama OP. Udah bisa main dengan settingan rata kanan dengan grafis ultra dan frame rate-nya up to 120 fps. Nggak cuma sekedar gimmick doang sih. Ini 120 fps-nya bisa dapet. Cuma ya pada akhirnya lebih sering ke 115 sampai 118 fps. Gak bisa digeber terus-terusan ke yang paling kanan tadi. Nah, bedanya ini lebih ke ketahanan performanya. Karena pas saya tes sampai 3 match non-stop, di Vivo ini tuh mulai keder performanya. Dia kalau lagi rusuh ya di match ketiga itu, performanya turun bahkan bisa anjlok sampai 70 dan 80 fps. Tapi ya kalau udah itu dia bakal balik normal lagi kok. Jadi ya agak langsung turun ke 60 fps dan makin turun. Enggak. Dia cuma ya sekedar ngedrop abis itu balik normal lagi. Nah, ngomong soal panas pas dipakai buat main game, sebenarnya ini udah relate ya ke Xiaomi 14T. Ini HP kalau kita gember di performa puncaknya, dia tuh suhunya bisa langsung lonjak ke 45 derajat Celcius.
Yang mana suhu segitu tuh ya udah mulai demam pak, dan bikin tangan kita tuh udah mulai agak gerah. Ya soal panas ini emang cukup ngaruh ya ke game yang butuh power gede, misalnya kayak Genshin Impact gitu. Karena pas sama-sama saya mainin di settingan paling rata kanan, highest 60 fps, di Xiaomi 14T ini tuh performanya kayak mulai agak ketahan gitu kalau udah mulai demam di kisaran 45-46 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat grafis FPS-nya, dia tuh kayak ada polanya gitu ya. Pertama, dia cukup stabil di 50 fps, tapi kalau udah suhunya udah naik, dia langsung ngedrop nih ke 40-45 fps. Ya sebenarnya kalau pengen main game yang lamaan dan lebih stabil, saya saranin mending pasangin pendingin aja ya, atau fan cooler. Karena fungsi fan cooler di sini tuh nggak cuma sekedar nurunin suhunya atau bikin stabil suhunya, tapi juga naikin performanya tipis-tipis. Nah, ngebahas HP keluaran 2024 rasanya kurang lengkap ya kalau kita nggak ngebahas fitur-fitur AI-nya. Tan, lu sendiri sering nggak sih pakai AI di HP gitu? Sering ya? Dan ada sih yang bilang itu gimmick, tapi ya buat kami sih memang AI ini lumayan ngebantu ya untuk kehidupan sehari-hari. Dan kalau ngomongin soal AI, sebenarnya di Xiaomi 14T ini lebih siap tempur ya, karena AI-nya di sini tuh nggak cuma sebatas ngapus-ngapusin objek asing atau ningkatin kualitas foto jadi lebih HD kayak di Vivo, tapi AI-nya di sini tuh mainnya jauh lebih dari itu. Nah, salah satu AI favorit saya di HP Xiaomi itu ya AI Expansion, yang mana kita tuh bisa ngubah foto yang tadinya rasionya vertikal ya, yang lebih sempit, terus kita mau bikin horizontal yang angle-nya lebih luas, itu bisa banget. Kita manfaatin AI Expansion ini buat nge-generate foto-foto di lingkungan sekitar ya, dan hasilnya tuh bisa lebih luas, yang mana ini tuh bisa bikin hasil fotonya berasa lebih real, kayak nggak berasa lagi diedit. Terus fitur AI di sini juga lebih meluas ya, yang mana kita bisa dibantu buat ngobrol pakai bahasa asing. Jadi yang ada namanya AI Interpreter. Tinggal kita aktifin dari notification toggle, kita udah bisa ngobrol dengan 27 bahasa asing ya. Tinggal kita ngomong pakai bahasa Indonesia, kita bisa set mau diterjemahin pakai bahasa apa nih yang kita bisa pilih dari AI Interpreter ini. Nah yang menarik, kita tuh nggak perlu download pack bahasanya gitu ya. Yang mana sebelumnya kalau saya pakai di Samsung, itu tuh kan harus download pack bahasanya secara manual ya, baru kita bisa pakai. Di sini udah aktif dari pertama kita pakai HP-nya. Terus kita juga bisa ngerangkum hasil meeting atau rapat ya dari rekaman suara, itu bisa kita transkripsi ke teks. Dan kalau kita mager bikin ringkasannya, ya udah kita bisa minta bantuan AI buat bikin poin-poin summary atau ringkasannya tadi. Terus yang gak kalah menarik, abis update software baru-baru ini di Xiaomi 14T juga punya fitur yang mungkin bikin Samsung nggak bisa sombong lagi ya sama Circle to Search-nya. Yes, kita juga bisa pakai fitur serupa di Xiaomi 14T ini buat nyari info apapun yang ada di layar. Cukup dengan ngelingkerin di layar, kita udah bisa nyari sesuatu yang kita pengen gitu ya. Dan kurang lebih fiturnya mirip seperti yang ada di HP-HP Samsung. Nah, sebagai informasi, Circle to Search ini bukan fitur yang Samsung ya, tapi lebih ke fitur dan layanannya Google. Terus kalau dipakai buat nonton, layarnya lebih sedap yang mana nih? Jujur aja sih, tongkrongan layar lengkung di V40 ini sebenarnya lebih nyenengin ya. Pengalaman nontonnya juga lebih full screen, dan bezelnya juga ini tipis banget. Tapi buat Anda yang lebih sering nonton Netflix dari layar HP, nah layar Xiaomi 14T ini lebih sedap sih. Kita bisa maraton film atau series ya, dengan kontras dan warna yang lebih bioskopable. Terus kalau ngomong soal audio, akhirnya Vivo tobat juga ya. Sekarang udah pakai speaker stereo atas bawah, yang mana tentu ngasih pengeluaran suara yang cukup berimbang gitu ya. Tapi lebih mantepan yang mana? Coba deh dengerin. Terus kalau untuk daya tangkap sinyal, mau itu seluler dan WiFi, Vivo V40 di sini ngeri-ngeri sedap juga sih. Jadi setiap kali saya download aplikasi dari Google Play Store ya, dengan ukuran yang sama, di Vivo ini tuh selalu kelar duluan. Ya, selalu gitu. Hampir nggak pernah itu Xiaomi lebih cepat atau lebih kelar nginstal gitu ya. Pasti selalu ketinggalan gitu. Cuma ya kalau Anda lebih butuh konektivitas eSIM yang lebih fleksibel dan juga katanya sih lebih aman ya, memang untuk eSIM ini baru ada di Xiaomi 14T aja. Di Vivo 40 ini nggak ada.
Sementara kalau untuk sinyal GPS-nya ya, sepengalaman saya pakai buat navigasi, emang sih GPS di V40 ini tuh lebih gercep dan lebih akurat rata-rata. Jadi kalau saya pakai buat routing ya di Maps-nya langsung, di Vivo ini tuh dari awal udah langsung ngunci dan udah siap mode driving gitu. Kalau di Xiaomi itu kadang dia ngunci doang, terus kayak ngarahin kemana itu butuh waktu sekitar beberapa detik. Jadi ya ada jeda gitu dari pertama ngunci sampai siap dipakai buat mode driving. Terus kalau untuk baterainya, di Vivo ini tuh dapat kapasitas baterai yang lebih gede, 5500 mAh. Agak-agak kebayang sih, dengan bodi setipis tidak seringkas ini, bisa-bisanya Vivo nanamin baterai yang lebih gede dari Xiaomi 14T. Padahal ya ukurannya tuh masih kelihatan lebih tebal Xiaomi. Tapi ya kalau kita ngikutin dari zamannya V30, Vivo ini masih pakai teknologi yang kurang lebih mirip ya, teknologi baterai BlueVolt. Dimana dia itu bisa ningkatin kapasitas baterai tapi nggak naikin dimensi atau ruang HP-nya secara signifikan. Tapi dengan baterai yang lebih gede di Vivo, sepengalaman saya pakai keduanya sih, saya nggak ngelihat perbedaan baterai yang jomplang-jomplang banget ya. Paling konsumsi baterainya tuh cuma beda sekitar 1-2% itu. Mau itu dipakai buat nonton sampai dipakai buat main game. Malah ada beberapa aktivitas yang saya tuh dapat konsumsi baterai yang mirip-mirip gitu antara Xiaomi dan juga Vivo ini. Oh ya, nggak cuma baterai yang lebih gede nih, Vivo juga dapat charger bawaan yang output wattnya lebih gede di 80 watt. Dan yang perlu saya apresiasi, chargernya Vivo juga udah made in Indonesia ya. Jarang-jarang nih, HP resmi yang chargernya udah buatan lokal. Ya sementara kalau di Xiaomi 14T, kalau kita lihat chargernya, dia tuh masih made in China. Ya meski sekilas angka watt charger di Vivo ini lebih gede, tapi karena baterainya juga lebih gede, nah untuk durasi ngecasnya juga nggak terlalu signifikan lah bedanya. Malah sampai benar-benar penuh justru Xiaomi 14T yang lebih cepat kelar duluan. Tapi itu pun bedanya cuma sekitar 4-5 menit doang. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Anda lagi cari HP 6 jutaan yang rasa flagshipnya hampir dapat semua, udahlah, ambil aja Xiaomi 14T. Performa gamingnya di sini susah dikejar, terus formasi kamera full tim dan stabilisasinya juara. Fitur AI-nya tuh porsi nasi padang dibungkus alias banyak banget. Terus punya eSIM dan update software-nya juga panjang sampai 5 tahun ke depan. Semuanya ada di sini. Mungkin satu-satunya deal breaker buat nggak ngambil HP ini itu lebih ke tongkrongan desainnya kali ya. Ya di sini sih desainnya kurang mewah menurut saya. Dan ya mungkin nggak cocok untuk selera banyak orang. Nah sementara Vivo V40 ini menurut saya sih lebih cocok ya buat Anda yang lebih mentingin tongkrongan bodi HP yang cakep. Bodi tipis, ringkes, layar lengkung. Ini sensasi HP mahalnya tuh dapat ya, tanpa kita harus ngomongin panjang lebar soal spesifikasi dan dalaman HP-nya. Terus untuk kamera menurut saya ini masih salah satu yang terbaik juga ya, dengan fitur Zeiss-nya. Cuma ya memang ada beberapa sisi di mana dia masih perlu dibenahin lagi. Tapi kalau untuk foto-foto malam dan juga selfie, ini sih juara banget. Cuma ya kalau dipakai buat ngonten video, kayaknya tungguin bentar deh. Tungguin Vivo update softwarenya lagi supaya kameranya bisa lebih matang. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran dan bingung mau ambil Xiaomi 14T atau Vivo V40. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.